Review lengkap One Piece Chapter 1003. One Piece Chapter 1003 telah rilis. Sebagian besar masih menyoroti pertarungan antara Yonko dan generasi baru. Oke, berikut ini ringkasan review One Piece Chapter 1003. Judul: Malam di atas papan. Dalam sampur chapter 1003 terlihat kalajengking memberikan Reiju bunga kaktus. Panel awal dimulai dengan Luffy meninju Kaido dengan pukulan yang cukup kuat. Serangan ini merupakan kelanjutan pada penutupan chapter sebelumnya, sehingga menyebabkan Kaido sampai terpental dan memuntahkan darah. Big Mom terlihat heran, Kaido dapat terluka sekali lagi oleh Luffy. Luffy akhirnya melepaskan pukulan terkuatnya. Dalam mode Gear 4-nya, ia meninju Kaido sampai membuat Kaido tersungkur ke tanah. Luffy kehilangan kekuatannya. Ia terhempas akibat efek Gear 4-nya. Ia kembali dalam bentuk semula. Lau yang sudah berpengalaman dan melihat teknik ini ketika di Dressrosa menjelaskan bahwa ini merupakan efek samping dari teknik Gear 4 miliknya. Ia tidak dapat menggunakan hakinya selama 10 menit. Kid mengatakan bahwa itu merupakan teknik yang mengandung resiko. Akan tetapi jika pukulannya berhasil maka dapat memberi luka pada Kaido. Melihat Luffy yang terkapar, Big Mom melancarkan serangan pada Luffy dengan menggunakan teknik Hahaba Pedang Penghancur. Lagi-lagi Zoro memberi bantuan pada Luffy. Meskipun sedikit merepotkan, Luffy harus diselamatkan. Zoro melompat dan menangkap Luffy. Kid dan Killer menuju ke arah Kaido. Mereka mencoba mengambil kesempatan menyerang Kaido yang tergeletak di tanah. Lau menahan Big Mom. Ia memberikan perlawanan pada Big Mom. Kaido bangkit terlebih dahulu, meskipun mendapat serangan telak dari Luffy dan terluka. Sebagai seorang makhluk terkuat dan seorang Yonko, itu tidak melemahkan Kaido sama sekali. Ia membuat serangan tornado. Teknik ini berhasil menghempaskan Zoro dan Luffy dan membuatnya terpisah. Kaido mencoba memakan Luffy. Zoro mengatakan pada Kaido, "Jangan sembarangan memakan kapten kami." Zoro melancarkan serangan balasan pada Kaido. Kokuju o Tatsumaki. Ia sama-sama melancarkan serangan tornado untuk melawan tornado yang dibuat oleh Kaido. Serangan tornado Zoro ternyata sedikit mengenai Kaido. Kaido tertebas oleh serangan tornado Zoro dan menembus Kaido serta membuatnya berdarah. Kaido sekali lagi menyadari ada yang aneh dengan pedang Zoro. Ia merasa tidak asing pada pedang Zoro, yaitu Enma milik Oden. Kaido merasa tertantang oleh serangan tornado milik Zoro. Ia kemudian melancarkan serangan tornado baru bernama Tatsumaki Kaifu. Teknik ini menciptakan tornado besar dengan bilah angin yang menyerang kemana-mana. Sementara Zoro membawa Luffy dan menghindari dari serangan Kaido untuk sementara. Kid dan Killer mencoba menghentikan serangan Kaido. Lau menggunakan kekuatan roomnya untuk menghindar. Praktis sekali ya kawan. Kemudian panel berganti ke situasi dalam kastil Onigashima. Pertempuran di atas tengkorak menciptakan guncangan besar. Puing-puing berjatuhan menimpa lantai yang ada di bawahnya. Terlihat CP0 sedang mengamati dan menganalisa pertempuran di suatu ruangan dalam kastil. Dalam ruangan tersebut juga terlihat seorang wanita dengan kertas yang menempel di wajahnya, bergambar mata satu. Nampaknya semacam keahlian seperti kamera pengamatan dalam pertempuran. Kemudian terlihat kepala Orochi masih tergeletak di atas tanah. Masih belum jelas apakah Orochi benar-benar sudah mati. CP0 juga mengatakan bahwa mereka sedih karena mitra dagangnya yaitu Orochi telah mati. Kedua CP0 sedang bermain bersama permainan Go. Ini merupakan permainan asal Jepang yang dilakukan di atas papan menggunakan bidak putih dan hitam. Mereka mengatakan bahwa bidak putih mewakili samurai dan bidak hitam mewakili pasukan Kaido. Aliansi Luffy dan samurai memiliki 5.400 orang dan sudah kehilangan 400 orang. Sementara di pihak lawan, pasukan Kaido memiliki 30.000 orang dan sudah kehilangan 3.000 orang. Setiap bidak papan mewakili 1.000 orang, sehingga Luffy dan aliansi memiliki 5 bidak tersisa. Sementara Kaido memiliki 27 bidak.
CP0 mengeluh karena perjamuan yang mereka hadiri berubah menjadi medan pertempuran. Mereka juga telah tahu bahwa setelah kejatuhan Doflamingo, maka bentrokan dengan Kaido tidak bisa dihindari. Mereka juga mengatakan bahwa jika dalam pertempuran ini 2 dari 4 Yonko tumbang, maka masa depan sulit untuk diprediksi. CP0 tidak mempercayai bahwa samurai bisa menang melawan Kaido. Meskipun jika mereka dapat mengalahkan Kaido, maka pertempuran ini akan terus berlanjut. Jika para All-Star Kaido tidak dikalahkan juga, maka para samurai akan mudah untuk dimusnahkan. Panel kemudian berganti ke situasi pertempuran lainnya. Terlihat Franky sedang berhadapan melawan Sasaki. Lama tak terlihat, akhirnya Sanji ditampakkan. Ia terlihat panik karena darah keluar dari kepalanya. Sama halnya dengan Sanji, Nami, Usopp, dan Otama juga diperlihatkan. Nampaknya mereka sedang menyusun sebuah rencana. Jinbei juga sedang berhadapan dengan musuh. Yamato, Momonosuke, dan Shinobu bersiap bertarung bersama melawan pasukan Kaido. Panel kembali lagi pada situasi pertempuran di atap Onigashima. Hal yang ditunggu-tunggu nampaknya akan terjadi. Kaido berubah dalam bentuk hybridnya, setengah manusia dan setengah Zoan naganya. Akan tetapi belum nampak secara jelas karena Kaido hanya diperlihatkan siluetnya saja. Nampak siluet hybrid Kaido sangat besar, 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Kaido mengatakan pada Big Mom bahwa pertempuran ini semakin menarik. Hal serupa juga dirasakan oleh Big Mom. Nampaknya kedua Yonko ini menikmati pertarungan dengan generasi baru. Mereka, generasi baru, sudah berbeda dari awal pertemuan mereka. Generasi baru semakin kuat, sehingga membuat kedua Yonko Kaido dan Big Mom tidak bisa meremehkan mereka lagi. Oke, segitu dulu untuk review One Piece chapter 1003. Mimin merasa senang karena situasi pertempuran lainnya juga sedikit diperlihatkan. Dan juga yang kita tunggu-tunggu, rasa penasaran bagaimana bentuk dari hybrid Kaido akan segera diperlihatkan. Menyoroti dari perkataan CP0 mengenai analisa pertempuran sepertinya sedikit kurang tepat, karena Luffy dan lainnya lah yang menghadapi Kaido dan Big Mom. Para Akazayanen sudah dipindahkan ke lantai bawah. Kinemon juga sudah berpesan pada Luffy bahwa ia meminta tolong pada Luffy untuk mengalahkan Kaido, sehingga para Akazayanen memiliki kesempatan untuk bertarung melawan pasukan Kaido lainnya, termasuk All-Star. Dari perkataan CP0 juga sedikit memberikan clue bahwa pasukan aliansi Luffy akan sangat kerepotan dengan jumlah seperti itu. Maka ada kemungkinan kedatangan armada besar topi jerami ke Wano, serta mungkin tambahan pasukan yang tak terduga lainnya untuk membantu Luffy. Hanya Oda dan Tuhan